YCC, boleh disapa dulu kiri kanannya. Bilang selamat hari Minggu. Siap memuji nama Tuhan pagi hari ini? Saya ajak kita buat sama-sama bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan hanya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Wow, kasih tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Yuk, sama-sama kita tepuk tangan. Hey. Mari sama-sama nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
juga. Untuk itu saja kita semua bersama-sama menari. Ikutin gerakan kita di depan yuk. Hey. Oke, sekali lagi sampai panas badannya. Hey. Oke, sekali lagi. Hey. Sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Engkau baik, Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Mari setiap yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara, saya adalah orang yang dimenangkan Tuhan lewat pujian. Dan lagu barusan itu yang membuat saya merasakan kebaikan Tuhan. Dulu kalau saya ke gereja senangnya ngelihat orang pemain musiknya, bagus jelek, bagus jelek. Jadi saya menghakimi seolah-olah saya paling baik. Suatu saat di sebuah ibadah, ada WL yang biasa aja nyanyikan pujian ini. Tapi saya nggak tahu kenapa air mata saya keluar dan saya nangis gak berhenti dan akhirnya saya kabur dari gereja itu. Tapi yang saya tahu pasti bahwa Roh Kudus peluk saya dan dia bilang, kau berharga di mataku. Dan Roh Kudus peluk saya dan dia bilang, I love you so much. Saudara, mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan di hidup kita tidak akan pernah terukur oleh apapun juga. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ada di hidup kita. Mari katakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kau layak disembah. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan, sebab Tuhan baik selamanya. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari cepat naikkan pujian ini. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Boleh bertepuk tangan saudara. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan, Engkau baik di hidup kami Bapa. Kau yang menenun jiwa kami Tuhan. Bahkan hari-hari kami ke depan Tuhan, Kau ada di sana. Kau yang merancangkan masa depan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tentang-Mu, tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Mari naikkan pujian ini. Tentang-Mu, tentang-Mu, biarlah semuanya hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Ini pujian kami, ini pujian kami untuk-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Aba. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biar seluruh hidup kami Tuhan hanya melukiskan tentang kebaikan Tuhan. Melukiskan tentang perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau yang memilih kami sejak semula Tuhan.
We love you Lord. We love you Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Mari semua yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Halo Om Tante, Koko Cici, kakak-kakak, teman-teman semua. Apa kabar? Biasa. Perkenalkan, nama aku Natasha, tapi mungkin lebih akrab dipanggil Caca. Di sini aku mau ngasih bagi-bagi sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Jadi sebelumnya aku udah tertanam di ICC dari Februari tahun lalu, dan saat ini puji Tuhan aku udah pelayanan di beberapa departemen juga. Ada iKids, Dekor, media grafis, dan juga ada I Can Serve. Nah di sini sebelumnya aku bukan orang Bandung, jadi aku lahir di Semarang dan kebetulan udah 7 tahun ada di Bandung. Mama aku orang Semarang, papa aku orang Bandung. Dan tapi waktu aku masih kecil, dari aku kecil sampai besar, aku kebanyakan dibesarkan oleh oma. Dan kebetulan waktu dibesarkan sama oma juga, aku suka merasa ada beberapa dorongan untuk unggul nih di beberapa bidang. Contohnya ada akademis dan beberapa bidang lainnya. Nah secara nggak langsung dengan segala dorongan ini, kadang aku ngerasa ini sebuah tuntutan. Dan sayangnya aku juga tipe orang yang sangat-sangat overthinking. Jadi ketika ada kegagalan atau segala macamnya pasti aku bakal bener-bener nyalahin diri aku sendiri. Nah habit yang buruk ini jangan ditiru. Sempat membawa aku ke perilaku-perilaku yang cukup negatif dari SMA sampai kuliah. Pokoknya kebanyakan permasalahan aku selama SMA dan juga kuliah bersirkulasi di satu pertanyaan. Buat apa sih aku ada di sini? Tuhan punya tujuan apa buat aku? Nah ini juga membawa beberapa dampak negatif yang seperti self-harm dan juga sebagainya waktu aku SMA dan juga kuliah. Tapi puji Tuhan, suatu malam, walaupun aku nggak bisa cerita secara detail, kalian takut kesorean. Suatu malam, Tuhan menunjukkan hadiratnya ke depan aku. Dan dari situ satu feeling, satu perasaan yang benar-benar aku dapat dari malam itu adalah kayak feeling bapak ke anaknya gitu. Kayak, nggak apa-apa nak, aku mengasihi kamu. Dan sejak hari itu, puji Tuhan, aku mulai pulih, aku mulai diubahkan. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang tadinya aku berpikir gitu ya, aku tuh ngapain sih di sini, buat apa, untuk siapa? Pertanyaan itu buat aku adalah satu pertanyaan yang bisa dijawab cuman dengan kalau kita kenal Tuhan lebih dalam. Dan dari situ juga, walaupun puji Tuhan, hari ini, detik ini juga aku udah merasa pulih, aku bisa pelayanan, bisa berbagi cerita ini bahkan di depan. Aku ngerasa pemulihan itu tuh bukan cuman pemulihan dalam diri sendiri yang diperluin, tapi juga pemulihan dengan orang-orang di sekitar aku, contohnya keluarga. Puji Tuhan, Tuhan juga mengizinkan aku untuk pulih juga, untuk open ke keluarga, untuk cerita tentang semua ini. Dan sampai detik ini juga masih jadi proses untuk kita sekeluarga, untuk jadi lebih open soal struggle kita, dan juga saling mengasihi lebih lagi. Nah dari cerita ini aku benar-benar pengen nge-share kalau ketika kita masih punya kesempatan untuk ada di sini, aku bisa ngelihat wajah-wajah semuanya, penuh ceria, bisa bernafas, kita bisa ketemu orang lain, bercengkrama, beraktivitas sehari-hari. Itu karena Tuhan punya satu tujuan yang luar biasa buat kita semua. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan lagi. Maka dari itu aku mau nge-share satu ayat yang lagi jadi favorit aku banget. Kayaknya ini ayat pegangan hidup bisa deh. Dari Kisah Rasul 20 ayat 24. Atau kerennya ya bahasa Inggrisnya Acts 20:24. However, I consider my life not worthy for me. My only aim is to finish the race and finish the task the Lord Jesus has given to me. The task of testifying the good news of God's grace. Karena balik lagi, kalau aku lihat pengalaman aku sebelumnya, semua ini terjadi, hal-hal negatif, hal-hal overthinking, membahayakan dan sebagainya, itu terjadi karena aku terlalu banyak ngandelin diri sendiri. Padahal ketika kita ada masalah, mau itu masalah kecil, mau itu masalah besar sehari-harinya, kita harus ingat kalau kita punya Tuhan yang lebih besar. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan di sini ya Om Tante, Koko Cici, teman-teman, kakak-kakak semua, kalau misalkan mungkin ada yang sama, kita nge-share cerita yang sama tentang
Kita mungkin nggak tahu tujuan kita apa, identitas kita apa. Percaya aja kalau aku di sini pun bukan karena I'm not here because I am smart, I'm not here because I am excellent, wonderful, atau apapun itu. But simply I am here because God is good. Tuhan baik ke aku, Tuhan baik ke kita semua. Terima kasih, kiranya bisa memberkati semuanya. God bless you. Wow, thank you Caca. Sini Caca. Thank you. God love you so much. Oke, semua terberkati dengan kesaksian dari Caca. Yes, saya waktu pertama kali mendengar kesaksian ini saya sampai bengong-bengong. Luar biasa sekali. Dan saya pribadi sangat diberkati. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Thank you kok. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul di sini lagi, kami bisa bersekutu dengan saudara seiman, dan sebentar kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Buat hari ini kami percaya tidak ada setiap pribadi yang terlewatkan, tidak ada satu pribadi yang terlewatkan pada hari ini. Tuhan sendiri yang akan berbicara secara pribadi apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang online. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami materaikan firman ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan benar-benar hanya isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Wow, luar biasa. Saya happy banget saudara, karena dari bulan Januari kita memulai ibadah, tapi baru 8 minggu ya berarti ya, dari Januari sampai di minggu terakhir bulan Februari ini, kursi-kursi yang kosong sudah mulai terisi. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dan kita juga dari full timers mulai mendengar parkirnya susah dan lain sebagainya, tapi itu menandakan bahwa begitu banyak jiwa yang mencari Tuhan datang ke gereja ICC. Walaupun dari tim full timers juga setiap minggu berpikir keras bagaimana caranya untuk solve the problem. Tapi thank you so much, kita berjalan bersama-sama di tahun ini, sepanjang tahun ini mencari Tuhan. Amin. Ya. Dan pada hari ini coba bantu saya, saudara, apa sih yang menjadi visi gereja ICC di tahun 2025? Coba, masih ada ingat? 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ya, jadi di tahun ini kita memasuki sebuah tema, yaitu adalah The Year of Disciple Maker. Jadi selama tahun ini tujuannya itu bukan saudara hanya menjadi murid, tapi saudara juga dipersiapkan dan diutus menjadi pemurid. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu adalah pemurid. Amin. Ya. Ya, siapa yang rindu? Saya tanya terlebih dahulu, siapa yang rindu di tahun ini setidaknya ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara? Boleh lambaikan tangan? Setidaknya satu, minimal satu. Puji Tuhan. Ya, ada yang rindu, mungkin ada juga yang belum, it's okay. Nah, jadi pada hari ini kita mau clear terlebih dahulu bahwa sepanjang tahun ini saudara itu disiapkan untuk jadi pemurid, bukan hanya jadi murid. Oke? Ya, untuk jadi murid udah sangat-sangat luar biasa. Kelas discipleship yang sedang berlangsung mencapai tahun ini 65 orang. Wow, kasih kemuliaan buat Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ saudara. Di mana kita semua tidak hanya dipersiapkan jadi murid, tapi kita dipersiapkan jadi pemurid. Oke? Ya, clear ya? Ya, dan sebuah proses yang luar biasa, tapi saya percaya ketika Tuhan sudah berfirman, segala sesuatunya pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, walaupun mungkin sulit. Nah, kita perlu tahu dulu terlebih saudara, bahwa apa sih yang seringkali menjadi tantangan seseorang ketika seseorang memuridkan. Istilahnya gini, memuridkan itu bukan hanya tugas seorang gembala, bukan hanya tugas I-lead, bukan hanya tugas leader departemen, atau bahkan bukan hanya tugas volunteers. Ya, tapi pemurid adalah tugas setiap orang percaya.
Nah, saya mau katakan terlebih dahulu, kalau seandainya kita katakan bahwa untuk jadi pemurid itu hal yang mudah, artinya bohong, betul? Ini kita clear-clearan aja lah ya. Jujur-jujuran aja ya. Gak apa-apa kan ya? Kalau seandainya kita katakan bahwa untuk menjadi pemurid itu adalah hal yang mudah. Benar gitu? Kalau misalnya mudah, kenapa kok banyak cerita-cerita atau mungkin ada orang-orang yang dari dahulu sudah memuridkan kemudian dia mundur dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi pemurid itu hal yang memang sulit, tapi kalau kita menangkap hatinya Tuhan, ya kita dapat why-nya, kita tangkap hatinya Tuhan, kita gak jadi berat lagi karena kita berjalannya sama Tuhan. Nah, apa sih tantangan seseorang ketika seseorang memuridkan? Yang pertama, ya tantangannya kurangnya komitmen dari orang yang dimuridkan. Jadi ternyata keberhasilan dari proses pemuridan itu tidak hanya tergantung dari pemuridnya aja. Jadi kita sepakat di sini kita berbicara sebagai seorang pemurid ya. Siapapun saudara, berapa lama pun saudara ada di gereja sini atau saudara mengikut Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan memanggil saudara jadi pemurid. Ya. Nah, tantangan pertama yang sering kali dihadapi untuk seseorang yang memuridkan adalah dia kurangnya komitmen dari orang yang dimuridkan. Jadi pada waktu nanti saudara ketemu sama orang lain, mau ajak nih orang ini ke gereja, atau mau ajak nih orang ini untuk ikut iClick, atau mau ajak nih orang ini untuk melayani dan lain sebagainya. Ya, kalau seandainya orang tersebut mundur, it's not your fault. Tarik nafas dulu, puji Tuhan. Ya, kenapa? Karena tidak hanya tentang pemuridnya aja, tapi memang ada tantangan dari segi orang yang dimuridkannya. Kemudian seorang pemurid juga seringkali mundur karena tidak melihat hasil yang cepat. Jadi kok kayaknya naburnya lama banget. Hasilnya mana nih, nuainya mana, kapan nih gitu. Kok kayaknya lama banget, jadi keburu jenuh, keburu bosan, akhirnya dia mundur. Terus adanya yang namanya perbedaan karakter. Betul? Ya. Oh, orang yang memuridkan karakternya intim, suka hahaha. Oh, orang yang dimuridkan orangnya task oriented. Jadi kepada waktu ketemu sama yang orang intim, sama yang task oriented, ini yang task oriented ngapain sih dia tuh ngomongnya hai. Jadi ini gue tuh harus ngapain? Nah gitu ya, ada perbedaan karakter dan itu tidak bisa disalahkan. Karena memang setiap orang Tuhan menciptakan semua orang adalah unik. Kemudian ada kurang komunitas yang mendukung. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya ketika saudara memutuskan untuk memuridkan, pastikan saudara juga tidak berjalan sendiri. Amin. Ya, pastikan saudara tidak berjalan sendiri. Karena memang di dalam proses pemuridan itu ya memang kan gak mudah. Kita perlu komunitas, istilahnya begini. Kalau kita ngecas handphone kan biasanya ya anggaplah sekitar 1 hari, 1 hari setengah gitu kan tergantung pemakaian. Tapi butuh dicas, dicolok ke listrik atau tidak? Betul? Ya, kalau seandainya, jadi komunitas itu ibaratnya kayak kita tuh ngecas lagi. Kalau tidak ada yang namanya komunitas, maka baterainya habis ya. Pada akhirnya orang tersebut akan mundur untuk memuridkan. Kemudian ada juga yang mengalami kegagalan atau trauma sebelumnya. Jadi mungkin dia pernah memuridkan seseorang, ternyata orang yang dimuridkan mengkhianati dia. Karena dia kecewa, akhirnya dia mundur. I'm done with this. Saya tidak lagi mau memuridkan, saya tidak lagi. Pokoknya saya hanya mau jadi pengikut Kristus yang setia. Nah, jadi ini beberapa tantangan-tantangan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang memuridkan. Ya, J.I. Packer katakan bahwa the work of discipling others is slow and often unseen.
But faithfulness over time bears great fruit. Ya, dia katakan bahwa the work of discipling others, ketika kita memuridkan seseorang, pekerjaannya tuh slow. Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada yang instan terjadi gitu. Ya. Tapi dengan kesetiaan yang terjadi berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, cepat atau lambat pasti akan menghasilkan buah. Ya, oleh sebab itu satu-satunya dasar ketika kita memuridkan adalah karena kasih. Oke, coba di sini ada kortim Ailit ada? Ada beberapa, ya. Satu-satunya dasar kalian memuridkan bukan karena di penjorokan ilahi. Tapi satu-satunya dasar kita memuridkan karena kasih. Kalau kita memuridkan karena disuruh sama Ailitnya, atau disuruh sama Cigebi, maafkan kalau saya suka menjorokkan ilahi, atau karena apapun itu, tapi ketika tidak ada kasih, percaya 6 bulan babai semuanya. Penjorokan ilahi itu hanya awal mula gitu. Tapi yang membuat kita stay itu karena ada kasih. Kasih apa? Ketika kita mengalami kasihnya Tuhan dan kita mengalami itu, kita ngalamin kasihnya Tuhan dan kita tuh benar-benar dapetin hatinya Tuhan, bagaimana Tuhan mencintai jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Pernah merasakan saudara yang namanya overflowing with love for others? Pernah merasakan itu? Ada yang pernah merasakan? Boleh lambaikan tangan yang pernah merasakan. Belum pernah? Oh ada, oke, puji Tuhan, ada. Yang lain belum. Kalau gitu setelah ibadah kita berdoa, teman-teman semuanya dijamah sama Tuhan, mengalami what is the overflowing of love. Sampai overflowingnya itu gak tertahankan, makanya bisa sampai meluber, mengalir keluar gitu loh. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi jenis kasih yang saudara semuanya terima daripada Tuhan, itu jenis kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Dan firman Tuhan katakan di sini, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih itu. Mau dikasih uang jajan sebesar mungkin sama orang tua, mau dikasih tas branded, mau dikasih apapun itu. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata besar di sini diambil dari bahasa aslinya adalah megas. Makanya kita suka, mungkin kita kenal mega gitu ya. Nah ternyata besar di sini diambil dari bahasa aslinya adalah megas, yang artinya ada large, great, in the widest sense. Widest sense, terbesar. Bukan wider, tapi widest, terbesar. Jadi kasih yang kita terima, yang Tuhan berikan, atau mungkin dilimpahkan melalui orang tua kepada kita, atau dilimpahkan melalui, ada suami-suami yang melimpahkan kasih yang luar biasa buat istrinya, ada orang tua yang melimpahkan kasih yang luar biasa buat anak-anaknya. Tapi the widest, yang terbesar kasih yang kita terima itu adalah kasih Yesus Kristus mati buat kita.
Saya ingat sekitar beberapa bulan yang lalu, ada salah seorang jemaat kita, sekarang dia lagi ambil studi di Amerika. Dia bilang gini, lagi tuh her mom share di Christmasnya di youth ministry. Now you know who. Oke. Ya. Nah, pada waktu itu di penutup sharing itu mamahnya men-style sebuah voice note yang dia sampai nangis. Dia bilang gini, intinya dia bilang gini, "Mam, aku benar-benar sudah mengalami kasihnya Tuhan yang sangat besar itu seperti apa. Aku udah benar-benar merasakan itu, dan sekarang aku di LA sendiri, bener ya kalau nggak salah di LA ya, di LA. Aku di LA sendiri, I can't stop talking about Jesus." Aku di bus, Mam, sendiri, ada orang duduk sendiri, dan aku kesaksian tentang Yesus. Aku ada di mana? Pokoknya ada duduk sendiri, aku kesaksian tentang Yesus. Kenapa kamu ngelakuin itu? Karena aku benar-benar merasakan kasihnya Tuhan sangat amat besar dalam hidupku. Wow. Nah itu, jadi ketika kita sudah mengalami kasih itu, kita sadar betul, gini, kita tidak akan bisa mengalami kalau kita nggak sadar kalau Tuhan itu sangat amat mengasihi kita. Mau dosa apapun yang kalian bikin bulan lalu, tadi malam, tahun lalu, mau sebesar apapun dosa itu, Tuhan mengasihi kita semua. Dan the biggest of love, itu Tuhan kasih sama kita. Ketika kita sadar betul, oh it's really big. Sebesar itukah kasih yang Tuhan kasih sama kita? Maka kita bisa overflowing. Amin. True discipleship is not built on knowledge, strategies, or methods alone. It is built on love. Kita mau punya strategi sebagus apa, kita mau punya pengetahuan, kita setiap hari baca Alkitab, kita setiap hari ikut seminar, semua seminar yang ada dimanapun kita ikuti, khotbah semua, mungkin semua yang ada di YouTube kita sudah dengar. Tapi kalau kita hanya punya knowledge, kita nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Banyak nggak yang orang yang punya knowledge tapi nggak punya kasih? Banyak, saudara. Orang-orang Farisi kurang knowledge, apalagi para ahli hukum Taurat kurang knowledge, apalagi hafal loh 600 sekian hukum Taurat yang ada, hafal. Tapi hanya satu yang dia nggak punya, dia nggak punya kasih. Coba toel depan belakang sekarang. Biar agak bergerak, coba. Kamu punya kasih enggak? Ya. Ya gitu, biar bangun punya kasih enggak? Kita mau bentuk strategi sebagaimana mungkin. Kalau kita enggak punya kasih, sia-sia. Oleh sebab itu, ada satu kata yang sangat bagus yang menjadi judul khotbah saya hari ini adalah tentang genuine love in discipleship. Genuine love. Kasih yang tulus untuk memuridkan. Jadi ketika kita mau nih, kita katakan oke Tuhan, di tahun ini saya mau masuk ke dalam kegerakan gereja ini, mulai menjadi pemurid-pemurid. Aku gak mau ketinggalan, aku mau ikut berjalan bersama. Amin. Ya, dan satu dasar yang harus saudara punya adalah genuine love to the souls. Kasih yang tulus buat jiwa-jiwa di sana. Bahkan Yesus juga memberikan nyawanya buat semua orang, termasuk
buat orang yang menyerahkan dia untuk disalibkan. Wah, berat gak ya? Hah? Orang yang menyerahkan dia untuk disalibkan loh. Yesus juga mati buat orang tersebut. Sebesar itu kasih yang Yesus kasih sama kita. Matius 26 ayat yang ke 48 aja ya, aku loncat ya biar cepet ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50 penting sekali. Tetapi Yesus berkata kepadanya apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Dia mengatakan hai teman, itu ke siapa? Ke orang yang mencium dia, yaitu adalah Yudas Iskariot. Ya, dia mengatakan hai teman, untuk itukah kamu datang? Bahkan saudara ya, lihat saya semuanya. Bahkan hai teman, bahasa aslinya itu menunjukkan kepada hai sahabat. Yesus memanggil Yudas Iskariot sahabat. Wow. Berat sekali. Sebesar itulah Tuhan mengasihi kita. So, makanya penting sekali the genuine of love. Kasih yang tulus itu, Bapak Ibu, harus kita punya. Saya percaya di sini semua sudah memiliki keluarga yang baik, atau mungkin masih ada dalam pergumulan, tapi memiliki keluarga yang baik, anak-anak yang baik, bahkan katanya anak-anak zaman sekarang prestasinya sangat baik dan lain sebagainya. Dan it's time for you to spread the love of God to others. Tidak hanya untuk keluarga saudara, tapi untuk yang lain. Kemarin saya happy sekali, lagi hari Rabu kami iClick di daerah sana, selatan sana. Ada salah satu member iClick kita bawa tetangganya loh buat iClick. Amazing sekali. Ketemunya di mana? Mau tahu ketemunya di mana? Gak tahu nih, hari ini datang gak ya orangnya, belum kelihatan. Ketemunya di mana? Lagi malam-malam bawain anjing jalan-jalan. Jadi yang temenan duluan papinya, anjingnya. Karena anjingnya temenan, mereka ngobrol satu sama lain dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kamu dari mana dan lain sebagainya. Oh, aku baru datang ke Bandung, baru stay di Bandung selama 3 bulan. Udah punya gereja? Belum. Udah punya komunitas? Belum. Oke, kalau gitu hari Rabu kita ada iClick, ada komsel, kamu ikut. Oke, mau. Kemarin hari Rabu datang, kemuliaan buat Tuhan. Nah, it's simple as that, saudara. Ya, walaupun ajak itu pertama, kenapa? Karena masih banyak orang yang di luar sana yang mereka rindu punya komunitas, rindu untuk didoakan, masih banyak loh. Oke? Ya, jadi satu prinsip ketika kita memuridkan, kita harus punya apa? Genuine love. Nah, sekarang kita udah tahu why-nya, dasarnya genuine love. Kita punya kasih yang tulus ketika kita memuridkan orang lain. Terus prinsip apa lagi? Prinsip di dalam pemuridan. Ready? Ya, ready? Ya. Prinsip kedua lah ya. 1, 2 ya. Tadinya saya nggak tulis 1, 2 sih. Prinsip dalam discipling adalah kita hanya bisa menabur benih. Ya. Jadi ketika kita memuridkan, hal yang kita bisa lakukan adalah hanya tabur benih. 1 Korintus 3
ayat 6. Kenapa hanya tabur benih? Firman Tuhan katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita hanya bisa tabur benih aja. Ke orang yang duduk di sebelah meja kantor kita yang super nyebelin itu, atau ke manajer kita yang dikerja di kantor, atau ke teman kuliah, apa siapapun itu, yang hanya bisa kita lakukan adalah tabur benih. Kalau tabur benih bisa? Kalau kasih pertumbuhan bisa nggak? Gak bisa, karena itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita hanya tabur benih. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus beginilah, hai kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tapi yang saya tahu kalau kita tidak menabur benih, maka tidak ada pertumbuhan yang bisa Tuhan buat. Menabur benih adalah bagian kita, karena firman Tuhan katakan kita adalah kawan sekerja Allah. Tapi bagaimana cara Tuhan mau memberikan pertumbuhan kalau tidak ada yang menabur benih? Amin. Amin. Coba kita periksa hati kita, tahun ini kita udah tabur benih kemana ya? Kita udah tabur benih kemana coba tahun ini? Ya, dan saya perdalam lagi, saudara, bapak, ibu semuanya, aku perdalam lagi di sini. Gimana sih prinsip seorang petani ketika menabur benih? Ya, tadi kan katanya bagian kita hanya bisa nabur benih. Ya, jadi kita tahu di sini ketika kita menjadi pemurid, yaitu kita adalah penabur benih. Ya, yang pertama prinsipnya apa ketika kita menabur benih? Yang pertama, ketika seorang petani menabur benih, seorang petani itu menabur benih dengan cara broadcasting. Kok yang kedua sih? Oh ya, gak apa-apa ya. Pertama dengan cara broadcasting. Tahu cara broadcasting? Pernah di broadcast gak sama WA ICC? Pernah gak? Yang belum pernah di broadcast sama WA ICC, sekarang save nomornya WA ICC 081220 Oke, ya. Jadi itulah yang namanya broadcasting. Jadi menaburnya tuh broadcast gitu, sebanyak mungkin broadcast gitu. Kalau petani tuh nabur benih gitu, broadcast cu gitu. Nari lagi Jess. Ya, sistemnya tuh broadcasting. Ya, jadi menabur sebanyak-banyaknya. Itu broadcasting. Ya, menabur sebanyak. Jadi naburnya tuh enggak, cara petani nabur tuh tidak hanya gini. Saudara, tidak hanya satu. Enggak seperti itu. Tapi naburnya banyak gitu. Itu cara petani nabur. Jadi ketika kita mau membawa seseorang untuk datang mengisi kursi, masih ada kursi yang kosong, tapi luar biasa ini ke belakang terisi loh. Puji Tuhan. Kita tabur sebanyak mungkin. Oke? Dan yang kedua, prinsipnya adalah petani tidak bisa memilih tanahnya. Ya. Ini kayaknya kebalik ya, di atas ya. Gak apa-apa ya. Petani tidak bisa memilih tanah. Jadi gini, saudara. Pada waktu petani menyebar benih, mereka itu nggak cek kegemburan tanahnya terlebih dahulu.
Tapi mereka bisa melihat dari musim atau dari cuaca. Ya, katanya kalau orang nanam pohon juga nunggu momen-momen di mana mau mulai musim hujan supaya benih yang ditanam bisa berkembang. Jadi mereka hanya menunggu musim. Oke? Ya. Tapi mereka tidak melihat kegemburan tanahnya. Mungkin adalah wilayah tanah yang gembur. Tapi ketika mereka menebar itu, mereka nggak cekin satu-satu nih benihnya, taburnya di tanah yang sebelah sini ya. Tanahnya sebelah sini ya, ini tanahnya sebelah. Oh yang ini lebih hijau jadi naburnya di sini yang banyak. No. Jadi mereka broadcasting aja sebanyak mungkin. Dan mereka tidak bisa memilih tanahnya. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menabur benih sebanyak mungkin, kita tidak pernah tahu kondisi tanah itu bicara hati. Ya, kita tidak pernah tahu kondisi hati orang yang kita taburi benih. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang sudah pasti ketika kita menabur benih, kita baru taunya kapan? Ketika ternyata ada pertumbuhan di tanah itu, kita baru tahu, oh ini tanahnya subur nih. Atau kalau misalnya kita lihat di sebelah situ, oh tanahnya yang ini pertumbuhannya agak lambat nih. Tapi ada pertumbuhan. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa memilih tanahnya. Dan oleh sebab itu kita tidak bisa menentukan kondisi hati orang. Amin. Kita tidak bisa menentukan kondisi hati seseorang. Kita hanya bisa menabur benih. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi gini maksudnya. Jangan kamu ketika kita menabur benih, jangan lihat karena orang ini atau hati ini kelihatannya latar belakangnya bagus nih, kayaknya oke nih dan lain sebagainya. Jadi aku naburnya di sini aja. Kalau yang ini kayaknya kurang lah. Hanya dipandang sebelah mata. Jadi aku nggak nabur. Aku nabur yang ini. Oh ini udah rame nih. Aku ikutan nabur aja di situ. No. Firman Tuhan katakan jangan kamu memandang muka pada waktu kita menabur. Tabur ke semua orang. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Pada waktu kita menabur. Ternyata orang yang mungkin kita pandangnya sebelah mata, ternyata paling gembur tanahnya loh. Mau ngomong apa? Kalau mungkin, kita mau menaburnya yang ini, wah ini kayaknya prospekful banget nih, bagus banget udah aku naburnya di sini aja. Tapi ternyata kita terlalu fokus itu tapi nggak gembur-gembur gitu ya, nggak ada pertumbuhan akhirnya kita capek dan akhirnya kita mundur sendiri. Tapi kalau kita menaburnya sistem broadcasting tadi, kita nggak tahu sikap hati tanahnya seperti apa, dan kita nggak pernah tahu yang mana yang ada pertumbuhan, karena itu bagian Tuhan dan itu tergantung dari kondisi hati seseorang. Amin ya. Jadi jangan pandang muka. Coba bilang kanan kirinya, jangan pandang muka. Yang ketiga, ada berbagai macam jenis benih. Dan proses penanganannya juga tekniknya berbeda. Oke, ya. Gini. Untuk menanam pohon alpukat sama menanam toge, benihnya beda, betul? Cara merawatnya juga beda. Toge makanya ditaruh di mana namanya? Kapas juga tumbuh kan? Kalau alpukat harus lahannya yang besar dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi tekniknya beda. Kalau jenisnya beda, tekniknya beda. Jadi jangan menyamaratakan ketika kita menabur benih, yang ini aku caranya A, yang ini caranya A, yang ini caranya A semuanya. Karena kita nggak pernah tahu tekniknya beda-beda.
Tapi kalau yang kita hanya tahu, yang ini caranya misalnya gini ya, gini. Misalnya, oh kalau yang ini aku mau menabur benihnya, orang ini senangnya minum kopi americano pakai es tanpa gula. Kalau seandainya orang ini sukanya americano pakai es tanpa gula, kita kasihnya matcha latte full sugar. Terjadi pertumbuhan atau enggak? Yang ada mungkin matcha latte-nya dikasih ke orang lain. Ya. Jadi ketika kita nabur benih harus tepat. Cek dulu. Yang dia suka apa? Yang sedang dia gumulkan apa? Jangan terlalu kaku. Nah, itu mungkin bahasa yang tepat ya. Kaku dengan pokoknya caranya ini ya ini aja. Ada orang yang mungkin ketika diajak datang ke gereja harus kita WA-in berkali-kali. Ada orang yang mungkin datang ke gereja tidak hanya harus di WA tapi harus dijemput. Atau mungkin ada orang yang ketika diajak ke gereja mereka suka komunitas. Jadi pulang gereja senangnya makan bersama. Ada orang yang ketika diajak makan bersama, aku gak mau makan bersama. Aku maunya pulang, aku mau ngerjain kerjaan lagi. Atau aku harus menjaga orang tuaku yang ada di rumah. Tekniknya beda-beda. Jadi kita harus fleksibel, tapi kebenarannya tetap sama. Amin. Jangan ganti kebenarannya. Teknik boleh beda, tapi kebenaran tetap kebenaran. Hitam-hitam, putih-putih. 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan seterusnya. Ini yang Paulus lakukan ketika dia melayani, ketika dia menabur benih, dia lihat nih, oh orang yang ini orang Yahudi, jadi aku harus mempelajari sejarah tradisi orang Yahudi itu seperti apa. Oh kalau yang ini orang ini, jadi ya itulah namanya pemurid ya. Kan kita pemurid, betul? Setuju ya kita pemurid ya. Nah yang terakhir, yang keempat, nah ini, wah ready ya. Proses menabur bisa sangat melelahkan. Believe it or not. Banyak yang ngangguk-ngangguk. Bener nih, kayaknya saya lelah. Ada yang lelah ini? Ya, kenapa? Saudara, proses menabur bisa sangat melelahkan. Pertama, ketika petani menabur benih, dia menggunakan aktivitas fisik. Betul? Ya, makanya ketika petani mau menabur, kalau misalnya Bapak Ibu lihat petani itu sehat-sehat. Sehat-sehat loh. Mungkin ototnya lebih keker gitu ya. Ya. Jadi mereka menggunakan aktivitas fisik. Nggak ada yang namanya orang kerja nggak capek. Ada emang yang namanya kerja nggak capek? Ada ya. Mau gimana pun juga tetap capek. Itu juga fakta ketika kita memurid, ketika kita menjadi pemurid. Di dalam proses menabur itu bisa saja melelahkan, saudara. Oleh sebab itu pastikan kita punya tempat buat ngecas. Ya, saya tulis di sini, true discipleship requires sacrifice. Our time, energy, and personal comfort. Oke? Ketika kita mau memuridkan, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Korbankan waktu. Korbankan waktu kita nonton drakor. Mengorbankan waktu ketika kita main Mobile Legend.
mengorbankan personal comfort kita. Gak nyaman, rasanya tuh aku gak nyaman kalau seandainya mobil gue tuh ditebengin sama orang lain, gak nyaman. Personal comfort kita harus lepas. Kalau seandainya buka orang datang ke rumah tuh, it's not me, gak mau banget. Pulang harus disapu lagi, dipel lagi. Terus begitu orang kita buka rumah, kita buat iClick, rumahnya udah diatur serapih mungkin, sebagus mungkin, pulang-pulang menjadi seberantak mungkin. Yang ketawa kayaknya pernah. That's what happen ketika kita menjadi pemurid. Oleh sebab itu, kenapa makanya dasarnya ketika kita memuridkan itu harus genuine love. Kalau nggak ada love, nggak ada genuine love, kita nggak bisa memuridkan. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua di sini kita berjalan bersama-sama di dalam kegerakan gereja ini. Amin. Visi yang Tuhan kasih lewat gembala kita di The Year of Disciple Maker. Dan kita semua rindu ketika, jadi gini, gereja itu tidak hanya sekedar mengadakan ibadah minggu, saudara datang, datang isi absensi gitu ya, nggak ada absensi di sini ya. Pokoknya kalau nggak ke gereja tuh kayaknya aneh aja gitu. No, tapi ada kegerakan yang terjadi. Gelombang terjadi di gereja ini. Dan saya mau kita semua di sini dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Yang online juga. Kita jalan sama-sama. Di visi gereja ini. Even itu capek. Even itu harus kita sacrifice something. Tapi kita jalan sama-sama. Makanya kenapa kita perlu ada komunitas di sini. Supaya nggak jalan sendiri. Amin. Ya, Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya nggak tahu kapan terakhir kali saudara nabur, atau mungkin saudara udah capek. Aku dulu suka nabur kok, tapi sekarang gimana? No, sekarang juga nabur terus. Aku dulu udah sering nangis. Aku tuh sangat mencintai jiwa-jiwa. Aku sangat mengasihi dia. I really love them. I forgive him. Pokoknya aku hidupnya udah ngikutin apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi 1 tahun yang lalu, I said to myself that I'm done with this. Saya mau katakan hari ini buat saudara, Jesus is not done with you. Kalau saudara punya trauma, saudara katakan, saya nggak mau ikut-ikutan, pokoknya saya gak pernah absen ke gereja, it's enough. Tapi saya mau katakan di sini, hati Tuhan, kasihnya Tuhan itu sangat besar. Ketika kita sadar betul kalau kasih Tuhan sangat besar sama kita. It's overflowing. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian Jim Elliot. Saudara pernah dengar kisah ini? Jim Elliot. Jadi Jim Elliot ini adalah seorang misionaris. Dan pada tahun 1956 ada fotonya, boleh ditampilkan fotonya? Oke. Thank you. Tahun 1956 Jim Elliot ini melayani bersama dengan 4 temannya melayani suku Auca di Ekuador. Saudara. Jadi
pada waktu itu memang suku-suku yang terdalam, ada yang dimasuk ke dalam pedalaman itu sulit terjangkau dan sangat keras. Bukan hanya gak dibales WA, saudara. Ini dampak yang Jim Elliot rasakan bersama dengan teman-temannya. Jim dan keempat temannya dibunuh oleh anggota suku tersebut. Mungkin kita gak balas WA aja udah baper ya. Gak dibales WA aja udah baper ya. Hah? Ini dampaknya dia dan 4 temannya dibunuh. Tapi luar biasanya ada istri dari Jim Elliot. Ada fotonya gak? Nah ini suku Auka. Kebayang ya? Melayani jadi kerasnya kayak gitu kalau mungkin saya juga nggak tahu proses membunuhnya, mungkin proses tradisi yang mereka lakukan, which is kita tahu semua kalau suku-suku yang terdalam itu sangat menyeramkan. Tapi istri dari Elizabeth Elliot tidak membenci suku itu, tapi sebaliknya ketika suami-suaminya dibunuh, berikutnya istri-istrinya datang ke suku Auka melayani di situ. Wow, suami-suami dibunuh, istri-istrinya datang ke sana melayani di situ. Ini saya ngomong gini mau nangis, saudara. Luar biasa sekali. Sampai akhirnya suku Auka ini menerima Kristus, dimenangkan di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa setiap pengorbanan yang Bapak Ibu berikan, yang saudara lakukan untuk memuridkan, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan mempertimbangkan. Satu air gelas pun Tuhan pertimbangkan. Dan ingat, tabur benih sebanyak mungkin ya. Ya, jangan hanya satu, tapi tabur sebanyak mungkin. Dan kita jalan bareng-bareng di sini sebagai satu tubuh Kristus. Kita jalan bersama-sama. We make it the year of disciple maker. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita datang secara pribadi sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan berbicara dalam hati kita hari ini. Ya, kalau Tuhan berbicara dalam hati kita saat ini. Untuk masuk dalam kegerakan gereja ini. Mari kita izinkan Tuhan full our heart. Karena kita tidak bisa melayani orang lain, kita tidak bisa memuridkan orang lain, bahkan kita tidak bisa memberitakan Injil kalau hati kita tidak penuh oleh Tuhan. Dan hari ini, khusus hari ini, sebelum kita keluar, pastikan kita penuh sama Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Tentangmu, biarlah semuanya ini hanya tentangmu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentangmu, untukmu, untukmu. Biarlah semuanya ini hanya untukmu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentangmu, tentangmu.
biarlah semuanya ini hanya tentang-Mu, Yesusku. Puji dan sembahku hanya tentang-Mu, untuk-Mu, untuk-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk-Mu, Tuhanku. Biar seluruh hidupku melukiskan semua tentang-Mu. Semua mata terpejam, semua kepala tertunduk, tidak ada yang lihat kanan kiri, ini hanya tentang Engkau dan Tuhan. Dan pada hari ini saya mau saudara jujur di hadapan Tuhan. Saya mau saudara terbuka di hadapan Tuhan. Pada hari ini, kalau seandainya ada trauma yang pernah saudara alami ketika saudara memuridkan orang lain, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Yang kedua, kalau seandainya hari ini ada di antara saudara yang belum pernah mengalami kepenuhan dari Tuhan, yang belum pernah tahu rasanya penuh di dalam Tuhan itu seperti apa, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika pada hari ini Tuhan berbicara dalam hidup, dalam hatimu, Tuhan memanggil engkau untuk jadi pemurid. Kalau Tuhan panggil, saudara taruh tangan kananmu di dada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, pada hari ini adalah waktunya Engkau untuk bekerja. Ini bukan tentang aku, ini bukan tentang tim I Praise, ini bukan tentang gereja isin, it's all about you. Dan pada hari ini Tuhan, mari bekerja seluas-luasnya bagi anak-anak-Mu yang menyimpan tangan kanannya di dada. Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu. Dan nyatakan rancangan-Mu yang dahsyat. Bahwa mereka penuh di dalam Tuhan. Mengalami kasih-Nya Tuhan. Dan dipulihkan kembali. Dan pada hari ini is a wake up call for us. Ini sebagai sebuah alarm buat kami untuk kami mau bangun lagi. Kami gak mau stuck. Kekristenan kami gak mau stuck. Kami mau melangkah lagi sama Tuhan. Dan kami mau menyaksikan sepanjang tahun ini pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan ketika kami melangkah untuk memuridkan. Bapak, kalau kami takut, Tuhan berikan kami keberanian. Berikan kami hikmat untuk menabur benih sebanyak mungkin. Dan kami percaya ketika kami menabur benih, Tuhan sendiri akan memberikan pertumbuhan. Dan kami mau melihat pertumbuhan itu make our eyes wow. Kami mau terkagum-kagum sama pekerjaan Tuhan. Dan biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Thank you so much Pastor Gaby. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Dan biar setiap benih firman Tuhan yang telah dibagikan bisa bertumbuh, dan mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Saya Beth mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja ICC Bandung. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara, dan saya mengundang saudara untuk dapat datang ke meja informasi untuk menerima special gift dari kami. Dan informasi yang pertama untuk para collegers nih yang masih duduk di bangku kuliah. College Night is
back dengan tema Quick Style Hacks. Kita akan membahas gimana outfit mix and match bersama personal color analyst Laurencia Valencia Hartono pada hari Jumat tanggal 28 Februari jam 6:30 malam di ICC. Selanjutnya, bagi saudara yang mau menikah, perlu banget buat saudara yang akan menikah untuk mendapat bimbingan-bimbingan yang sesuai dengan firman Tuhan. So, mari daftarkan diri saudara dan pasangan saudara di meja informasi untuk mengikuti konseling pranikah yang akan dimulai pada hari Rabu 12 Maret jam 7 malam di ICC. So, tunggu apa lagi? Langsung daftarkan diri saudara dan pasangan dengan syarat sudah baptis selam, mengikuti iClick, dan mendaftar minimal 8 bulan sebelum tanggal pernikahan. Kabar gembira bagi para orang tua. ICC Parenting Workshop mempersembahkan Growing Kids God's Way bersama Dr. Diki Hiskia dan Ibu Regina Stefani KMMA pada hari Kamis 13 Maret jam 6 sore di ICC. So, tunggu apa lagi parents? Langsung scan link QR code yang ada di LED untuk mendaftar. Dan terakhir, ICC mengucapkan happy birthday bagi saudara yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari. Kami mengundang saudara untuk datang ke meja informasi untuk mendapatkan voucher IMC hanya dengan menunjukkan identitas diri saudara. So, sekian informasi kali ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Thank you, Beth. Oke, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat perkumpulan kami hari ini dengan sama orang percaya. Dan kami juga berdoa bahwa setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan, berkati setiap pemberi-pemberi yang memberi pada hari ini. Mereka memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kami mau terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang berasal daripada Engkau. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub saat ini dilimpahkan turun ke atasmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap benih-benih yang kau tabur saat ini diberkati oleh Tuhan. Dan setiap lumbung-lumbung yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.